Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah sejarah perjalanan Rasulullah di perang Uhud dalam rangka refleksi terhadap penanganan COVID-19 yang kita alami sekarang di negara kita, khususnya Indonesia. Kita ketahui bahwa perang Uhud itu terjadi 3 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Jumlah pasukan kafir Quraisy pada waktu itu sekitar 3.000 orang, sementara Rasulullah hanya berkisar 1.000 orang. Itu pun Abdullah bin Ubay menarik pasukannya yang disebut dengan kaum munafikun meninggalkan medan perang, dan itu mereka sering lakukan. Nah, ketika terjadi perang, sebelum terjadi perang, Rasulullah sebenarnya sudah mengingatkan kepada mengatur strategi bahwa ada pasukan pemanah yang ditempatkan di sekitar bukit di daerah Uhud itu untuk menahan gempuran para kafir Quraisy dari arah belakang, dari punggung Rasulullah. Sementara yang lainnya menangani di bawah. Kemenangan sebenarnya sudah ada di abang pintu. Tanda-tanda kemenangan itu sudah terlihat dengan jatuhnya bendera kafir Quraisy. Sementara sebagian besar sudah berlari meninggalkan tempat-tempat medan perang. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah diingkari atau tidak diindahkan oleh pasukan pemanah yang ada di atas bukit yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Ya, mereka pada turun, padahal Rasulullah sudah mengatakan bahwa kalian pasukan pemanah harus berada di atas bukit ini apapun yang terjadi. Apakah kita sudah menang ataupun kita kalah, kalian tetap berada di tempat ini. Namun setelah tanda-tanda kemenangan itu, kafir Quraisy meninggalkan tempat, meninggalkan barang-barang mereka, meninggalkan kuda-kuda dan harta-harta mereka di perang Uhud itu. Para pasukan pemanah sekitar 43 orang meninggalkan tempat karena tergiur oleh rampasan perang. Mereka turun untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy. Hal ini menyebabkan Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih berada di pihak kafir Quraisy melakukan manuver. Mereka mengelilingi bukit tersebut lalu kemudian naik karena melihat kesempatan para pemanah sudah tidak ada di atas yang menghalangi mereka. Mereka naik membunuh para pemanah yang tersisa 7 orang, lalu kemudian turun memerangi atau melawan para pengikut Rasulullah yang lain. Sehingga mereka yang lari tadi, kafir Quraisy yang lari tadi, mereka kembali memerangi Rasulullah. Sehingga Rasulullah terdesak, lalu kemudian meninggalkan beberapa yang lain, sahabat-sahabat Rasulullah meninggal. Nah, ada beberapa sahabat, sekitar 70 sahabat Rasulullah meninggal pada waktu itu. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan singa Allah dan Rasulnya, merupakan sahabat Rasulullah dan juga paman Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang lain seperti Anas bin An-Nahar yang ketika terdengar berita bahwa Rasulullah meninggal di medan tersebut, dia menambah semangatnya dan mengajak yang lain untuk terus bertempur dan mengatakan, kalau Rasulullah sudah meninggal, kenapa kita harus tinggal? Kita harus juga mati bersama Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang lain seperti Julaibib, seorang pemuda miskin, pemuda yang hitam pendek, yang pada malam harinya sudah akan menikah, meninggalkan tempat pernikahannya lalu kemudian ikut berperang bersama Rasulullah. Ada juga sahabat yang lain yang masih muda,
pada malam pernikahannya dia meninggalkan tempat, ya, dan mati semua syahid oleh Rasulullah di medan tersebut. Nah, apa yang menjadi hikmah dari pembicaraan kita pada kesempatan ini, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah untuk mereka para pemanah tetap tinggal di atas, mereka diindahkan. Ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan, bahwa kondisi sekarang kita ini dalam penanganan COVID-19 ini, para pemerintah kita sudah memberikan penanganan, memberikan perintah, memberikan himbauan kepada kita semua untuk tetap tinggal di rumah, untuk tetap melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi patokan atau pembahasan atau apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ternyata banyak yang tidak melaksanakannya. Ini menjadi acuan bagi kita, para pemirsa sekalian, bahwa jika pemimpin, ya, kita tidak indahkan, maka kemungkinan untuk terjadinya kekalahan pada kita. Andai kata pertempuran melawan COVID ini adalah sebuah pertempuran, peperangan, maka tentu kita akan saja kalah. Kenapa? Karena kita tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada pemimpin, taatlah kepada rasul-rasulnya. Untuk itu, mari kita mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kekalahan-kekalahan yang bisa terjadi seperti yang terjadi pada perang Uhud itu bisa saja diindahkan. Yang kedua, yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa para sahabat Rasulullah betul-betul berjuang mempertahankan amanah yang telah disampaikan. Ya, mereka meninggalkan duniawi untuk betul-betul berjuang mempertahankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Seperti sahabat-sahabat tadi, mereka meninggalkan istrinya, ada yang masih pengantin baru, mereka meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan hartanya dan lain-lain. Semuanya itu untuk kepentingan membela agama. Untuk itu, pada kesempatan ini, pada akhir ini, karena waktu yang sangat terbatas, saya ingin menyampaikan, mari kita senantiasa mentaati perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, dan perintah yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita sekarang ini Rasulullah sudah tidak ada. Jadi amanah sudah diberikan kepada para ulama-ulama kita, seperti Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Untuk itulah mari kita mentaati semua apa yang telah itu, untuk bagaimana kondisi penanganan COVID ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan atas kerjasama kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.